Umrah bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah setelah muslim beribadah hanya kepada Allah, menegakkan tauhid, selanjutnya mereka diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk, tidak terkecuali adalah berbuat baik kepada tetangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, demikian pula kepada kerabat dekatmu, anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian Allah katakan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Kita perhatikan di sini, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada beberapa deretan makhluk, mulai dari orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, termasuk tetangga. Setelah Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, setelah Allah perintahkan kita untuk tidak menyekutukannya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya perintah berbuat baik kepada makhluk adalah perintah yang besar, sehingga Allah sebutkan setelah Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam banyak hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras bagi kaum muslimin untuk mengganggu tetangganya. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau ulangi 3 kali untuk menyatakan ada yang bermasalah pada pada imannya seorang mukmin. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Yaitu manusia di mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ada sebagian orang yang dia ditakuti oleh orang lain karena potensi jahat yang ada pada diri orang ini. Sehingga ada orang yang ketika meninggalkan rumahnya serba dipenuhi dengan perasaan was-was. Jangan-jangan ada barang yang hilang, jangan-jangan nanti ada orang yang ngambil barangnya, dan bisa jadi pelakunya orang yang tidak jauh dari rumahnya alias tetangganya. Dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar." Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku, memberikan pesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku punya anggapan nampaknya tetangga itu akan mendapatkan warisan dari sebelahnya.
Saking seringnya Jibril memberikan wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangganya. Dan jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara bentuk gangguan yang tidak boleh ada bagi tetangga kita adalah gangguan baik dalam masalah suara maupun aroma. Sehingga kalau ada orang yang rumahnya mengeluarkan aroma yang enggak baik, aroma yang tidak sedap, atau dia mengeluarkan suara yang mengganggu orang lain, dan itu rutin terus seperti itu, maka orang ini berhak untuk dilarang dalam aktivitas yang menyebabkan tetangganya terganggu. Sebagaimana yang ini dinyatakan oleh para ulama, seperti yang dikutip dalam kitab Durarul Hukam, Syarah Majalah Al-Ahkam, dinyatakan al-mas'alatul khamisah, kasus yang kelima, idza ansha'a ahadun muslihan, apabila ada orang yang berprofesi sebagai tukang jagal fi qurbi ahadil masajid wa ta'adzal musallun min rahiyatil hayawanat al-madbuha wa min arwathiha al-kariha fa idza a'lama al-qadi dzalika yamna'u. Apabila ada orang yang berprofesi sebagai tukang jagal, baik jagal kambing termasuk ayam, kemudian mengeluarkan bau yang mengganggu samping masjid atau mengganggu orang-orang yang salat, termasuk juga mengganggu tetangganya, baik gangguan dari sisi kotorannya, termasuk juga gangguan dari baunya yang ganggu orang lain. Fa idza a'lamal qadi dzalika, apabila hakim sudah mendapatkan informasi tentang ini, yamna'uhu, maka dia berhak untuk melarang orang yang beraktivitas tadi. Al-mas'alatu sadisah, kasus yang keenam, idza stathmara ahadun fi ijra'id dibaghah fi darihi, apabila ada orang yang profesinya adalah dia menyamak kulit di rumahnya, wa ta'adzal jiran, dan itu mengganggu tetangganya, yamna'u, maka tetangga berhak untuk melarang orang ini. Amma idza ajra hadhi san'ah nadiran fala yamna'u, tapi kalau sesekali enggak masalah. Sehingga kalau orang mengeluarkan bau sesekali enggak masalah, karena itu mungkin sulit untuk dihindari. Tapi kalau itu rutin, para ulama mengatakan orang semacam ini wajib untuk dilarang. Kita bisa lihat jamaah, sampai urusan aroma saja diperhatikan oleh para ulama, menunjukkan bagaimana indahnya akhlak yang diajarkan dalam Islam. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kaum muslimin diberi kesadaran oleh Allah untuk memperhatikan hak tetangga. Satu hak yang paling penting adalah jangan sampai kita mengganggu tetangga kita dengan cara apapun, termasuk bau dan suara yang keluar dari rumah kita. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peringatan keras yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim berkaitan dengan tetangga yang membuang barang yang itu menyebabkan orang lain terganggu. Baik bentuknya barang najis seperti kotoran, dan mungkin tidak jauh berbeda adalah sampah. Orang yang membuang sampah sembarangan, di situ mungkin ada najis, di situ ada kotoran, di situ ada bekas makanan yang jika dibiarkan itu akan menimbulkan bau. Sampah menjadi masalah kita bersama. Namun bukan berarti ketika kita punya masalah dengan sampah kita bebas buang sampah sembarangan sehingga ganggu orang lain. Bahkan kadang di pinggir jalan, bahkan kadang ada yang buang bangkai di tengah jalan, bangkai tikus. Dalam anggapan mereka, tikus ini ketika nanti akan kena mobil, dia akan menjadi menipis, kemudian terbang kemana-mana, akhirnya hilang. Itu bukan hilang, tapi Anda menyebarkan penyakit di masyarakat. Wallahu a'lam. Pakai logika siapa orang seperti itu sikapnya? Semua orang akan menyadari ini sumber penyakit, kenapa ditaruh di tengah jalan? Coba kita bacakan hadis berikut.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anain." Waspadalah kalian terhadap dua perbuatan yang dilaknat. Waspadalah kalian terhadap dua perbuatan yang dilaknat. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dua perbuatan yang dilaknat itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Ada orang yang buang air besar, ada orang yang dia membuang kotoran di pinggir jalan atau di tengah jalan yang sering dilewati orang, atau di tempat yang itu biasanya orang kumpul di situ, tempat yang teduh, pos kampling dan yang lainnya. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang layak mendapatkan kutukan dari yang lain karena dia ganggu masyarakat. Maka jika kita analogikan dengan aneka kasus di masyarakat kita, mereka yang buang sampah sembarangan, mereka yang buang bangkai sembarangan, lalu kemudian itu mengenai orang lain dan dia nggak terima, maka yang bersangkutan berhak untuk mendoakan keburukan bagi orang yang membuangnya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, biasanya sampah itu terkumpul karena ada orang yang pertama kali mengawali. Sehingga ketika ada orang naruh sampah di satu titik tertentu, padahal itu bukan tempat sampah, lalu ada orang lain lihat kok sudah ada sampah di situ, dia ikut-ikutan. Akhirnya ngumpul-ngumpul jadi banyak sekali. Orang yang pertama akan mendapatkan dosa dari semua orang yang mengikutinya, karena dialah yang pertama kali mengawali kejahatan ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang pertama kali mengawali perbuatan buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa setiap orang yang mengikutinya, min ghairi ayyang tussa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa yang lain sedikit pun. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi pionir dalam masalah kejahatan, dalam masalah tindakan yang melanggar, karena setiap orang yang mengikuti perbuatan kita, kita turut akan memikul dosa orang tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang bisa hidup serasi, saling menjaga agar tidak mengganggu antara satu dengan yang lain, dan Allah jadikan negeri kita baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.